Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, para kiai, para bu nyai, Dewan Juru Lembabes Danas tahun 2026 ini rahmati Allah. Bestidai senasib seperjuangan yang tidak akan gugur meski kita sedang berperang. Allahu Akbar. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allahu Rabbi, Zat yang menciptakan alam semesta ini. Kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada kasih kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin pencinta tanah air yang saya banggakan, jika kita sedikit mengadakan analisa di mana zaman akhir ini kemungkaran sudah menjalar seluruh penjuru dunia, penodongan, perkelahian, perzinahan sudah banyak terjadi di mana-mana, tuntunan dianggap tontonan, bahkan Al-Quran pun dianggap Quran. Dunia sudah diwarnai berbagai kemaksiatan, manusia yang lupa daratan dan lautan, tak tahu itu sana keluarga, tetangga, bahkan persatuan semakin mundur, peperangan semakin membentur. Maka kalau kita amati bangsa secara singkat, kemajuan sebuah negara terletak pada dua perkara: clean of government and good education, pemerintah yang bersih dan pendidikan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, clean of government atau pemerintah yang bersih merupakan sebuah bangsa yang mempunyai para pemimpin yang mengemban amanat rakyat, pemimpin yang berakhlak kuat, pemimpin yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Bukan pemimpin yang memeras rakyat dan bukan pemimpin yang membuat rakyat menjadi sekarat. Kalau para pemimpin kita tidak punya rasa malu, kalau iman sudah tidak melekat pada diri pemimpin kita, bagaimana nasib negara kita, hadirin? Padahal pada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, cinta terhadap dunia adalah pangkal dari kerusakan. Boleh jadi hadirin, apa yang menimpa negara kita saat ini akibat muaknya alam dengan tingkah serakah manusia yang semakin lama semakin jauh dari tuntunan dan ajaran agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kemajuan sebuah bangsa terletak pada good education atau pendidikan yang baik. Kalau boleh kita menengok sejarah berpuluh-puluh tahun yang lalu, ketika terjadi bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang, pertama kali yang diperhatikan pemerintah Jepang adalah pendidikan, dengan membawa guru dan cendekiawan yang tentunya sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Namun sangat disayangkan, pemuda zaman sekarang bukannya pergi ke sekolahan, malah pergi ke tongkrongan. Sekalinya ke sekolahan, penampilan kayak preman, otak tidak dibawa dan tidak mau membaca. Jika kita membiarkan hal ini semakin menjadi, kami yakin kebodohan yang dialami negara kita saat ini akan menjadi virus yang menggerogot, melemahkan, menghancurkan, bahkan memporak-porandakan mental, moral, dan kemajuan bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai pemuda yang jenius, maka ia akan berpikir. Sebagai pemuda yang jenius, maka ia akan mempersiapkan dirinya menggantikan para pemimpin-pemimpin terdahulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah dan sesungguhnya Allah menambahkan petunjuk kepada pemuda tersebut. Hadirin, kita punya pemuda yang berprestasi, kita punya pemuda jebol pesantren, kita punya prestasi yang mendunia. Dan kita tahu hadirin, pemuda di hari sekarang adalah pemimpin di hari esok. Apabila pemuda ini adalah orang-orang pintar, maka negara kita akan besar. Dan apabila pemuda-pemuda ini adalah orang-orang yang beriman, maka negara kita akan aman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, dari awal hingga akhir kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya negara Indonesia akan menjadi negara yang maju jika dipimpin oleh golongan yang berkarakter Islami, mengedepankan kemajuan moral, mengedepankan mental perjuangan juga persatuan. Pemuda yang cerdas dan berakhlak karimah merupakan contoh pemimpin unggul masa depan dan penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Fesdanas 2026 Jos Jis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.